Tak ada yang bisa menyangkal pesona Gunung Bromo. Salah satu gunung dengan pemandangan sunrise terindah di Indonesia ini memiliki daya tarik serta keindahan yang pasti akan membuat kalian terpana. Namun di balik keindahan Gunung Bromo yang sudah diakui banyak orang tersebut, ternyata ada misteri dan mitos-mitos yang tersembunyi rapi di sana. Selayaknya gunung-gunung lain yang pasti memiliki cerita misteri, Gunung Bromo pun memiliki kisah berbau mistis yang dipercaya oleh warga sekitarnya sampai saat ini. Berikut Uli Channel merangkum beberapa misteri yang menyelimuti Gunung Bromo. Pasir hisap yang membahayakan pengunjung. Keindahan padang savana yang terhampar sejauh mata memandang adalah bagian kecil keindahan yang dimiliki oleh Gunung Bromo. Gunung yang kerap kali mengalami erupsi tersebut menjadi ikon wisata yang berada di 4 wilayah kabupaten. Gunung yang satu ini telah menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Namun tidak hanya cerita keindahan saja, cerita-cerita mistis yang menyelimuti gunung tersebut pun tak kalah menarik untuk kita bahas. Salah satu yang sering dibicarakan dan paling ditakuti adalah keberadaan pasir hisap yang bisa membahayakan para pengunjung. Padang savana yang terlihat memanjakan mata ternyata menyimpan bahaya yang mengintai para pengunjung Gunung Bromo tersebut. Keberadaan pasir hisap yang ada di kawasan Gunung Bromo memang masih menjadi misteri. Konon, beberapa orang tak sengaja menginjak pasir tersebut yang akan menyedotnya ke dalam tanah. Keberadaannya yang misterius membuat pengunjung harus tetap ekstra waspada saat berlibur ke daerah wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau yang disingkat TNBTS. Embun membeku di Gunung Bromo. Fenomena embun membeku memang tidak hanya terjadi di kawasan Bromo, tetapi hampir di beberapa gunung yang ada di Indonesia. Embun membeku yang dikenal pula dengan sebutan frost terjadi akibat udara dingin angin monsun timur yang berhembus dari benua Australia. Keberadaan embun membeku yang menyelimuti wilayah yang berada di sekitar Gunung Bromo memang mampu menarik perhatian pengunjung. Meskipun bagi sebagian petani merupakan ancaman yang dapat mengganggu pertanian mereka. Namun, keberadaan fenomena embun membeku yang terjadi setiap musim kemarau tersebut menjadi pemandangan yang menarik bagi para pengunjung yang berkunjung pada bulan Agustus sampai bulan September. Namun ada beberapa mitos yang sangat tidak masuk di akal. Embun membeku yang terjadi di Gunung Bromo dipercaya adalah air mata Rara Anteng saat menangisi kepergian kekasihnya. Kerajaan jin dengan 18 tingkat di area Gunung Bromo. Bila kita sering mendengar cerita tentang keberadaan kerajaan jin yang tersebar di beberapa gunung yang ada di wilayah Indonesia, maka kalian juga akan mendapatkan hal serupa di gunung yang konon diambil dari nama seorang dewa utama dalam ajaran Hindu bernama Brahma atau dieja Brahma oleh suku Tengger yang berada di wilayah kawasan Gunung Bromo.
Gunung yang masih aktif sampai saat ini telah beberapa kali memuntahkan isi perutnya dengan interval waktu 30 tahun. Ledakan terbesar Gunung Bromo sendiri terjadi pada tahun 1975, sementara yang paling akhir adalah pada tahun 2015. Sampai saat ini Gunung Bromo memang masih mengalami erupsi. Namun hal tersebut tidak menghentikan para pelancong yang penasaran dengan keindahan gunung yang konon menjadi kerajaan makhluk gaib terbesar yang sangat menakutkan. Penduduk sekitar Bromo percaya bahwa di Gunung Bromo tersebut terdapat kerajaan yang memiliki 18 tingkat. Ki Bromo dipercaya oleh warga setempat sebagai penjaga gunung sekaligus yang membangun kerajaan gaib di Gunung Bromo. Mereka juga percaya bahwa letusan terbesar Gunung Bromo adalah bagian dari proses pembangunan kerajaan yang dilakukan oleh Ki Bromo. Meskipun demikian, tetap bersikap bijak dalam menyikapi hal tersebut adalah pilihan yang paling logis. Karena dimanapun kita berada, sekalipun tidak berada di gunung, makhluk gaib selalu ada. Terdapat pusaka di bawah larva Gunung Bromo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, di bawah Gunung Bromo terdapat pusaka yang tersimpan aman. Konon cerita ini berhubungan dengan cerita kerajaan Majapahit yang mencari tempat perlindungan dari musuh-musuh kerajaan yang bersekutu untuk menaklukkan kerajaan Majapahit. Dari kesamaan budaya yang ada di Bali dan Bromo, konon kerajaan Majapahit terpisah menjadi dua bagian, di mana satu bagian bersembunyi di kawasan Bromo, sementara yang lainnya menuju ke wilayah Bali. Cerita tentang pusaka sakti itu sendiri konon muncul untuk membantu pasukan Majapahit yang bersembunyi di kawasan Gunung Bromo. Perihal kebenaran itu sendiri, kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Ritual adat Yatnya Kesodo. Ritual adat Yatnya Kesodo adalah ritual yang sering terdengar dilakukan oleh masyarakat Tengger. Ritual ini diadakan setiap tahun sekali dan mampu menarik perhatian wisatawan. Ritual Yatnya Kesodo telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang berada di kawasan Tengger di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Yatnya Kesodo biasa dilakukan pada hari ke-14 atau Kasodo menurut penanggalan Hindu Tengger. Kegiatan ini berupa memberikan sesajen yang ditujukan kepada Sang Hyang Widi dan para leluhur yang dipercayai oleh masyarakat sekitar Bromo. Sesajen itu berupa hasil bumi atau binatang ternak yang akan dilarung ke tengah kawah Gunung Bromo. Selain membutuhkan perjuangan karena harus dilakukan di puncak Gunung Bromo, waktu pelarungan pun harus dilakukan pada dini hari. Praktik kepercayaan masyarakat Tengger memang sudah dilakukan berabad-abad. Masyarakat Tengger berpedoman pada kepercayaan Hindu lama.